Manchester City baru saja mengalahkan Juventus di ajang Piala Dunia antar klub dengan skor mencolok 5-2. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu pemerintah dengan mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah, terima kasih. Sekarang, ayo kita gas ke pembahasan. Meski Juve kalah, mereka tetap menemani City untuk tampil di babak berikutnya. Dilansir Football, Erling Haaland turut menyumbang 1 gol di laga tersebut. Meski cuma 1, itu adalah gol ke-300-nya dalam karir sepak bola, baik di klub maupun tim nasional. Menariknya, ia mencapai 300 gol hanya dalam 370 pertandingan. Lebih cepat dari Cristiano Ronaldo dengan 554 laga, Lionel Messi dengan 418 laga, dan Kylian Mbappe dengan 409 laga. Masih seputar klub asal Manchester, ada MU yang kabarnya siap melayangkan tawaran untuk kiper Atalanta Marco Carnesecchi. Dilansir Football Italia, United kini mulai serius untuk mencari kiper baru. Beberapa opsi telah bermunculan dan Marco jadi yang terbaru. United telah menyiapkan dana sekitar 40 juta euro untuk melancarkan kepindahan ini. Info terbaru juga mengatakan Atalanta meminta 50 juta euro. United berusaha mencari jalan tengah dengan menambahkan bonus atau dalam bentuk lain agar memenuhi angka tersebut. Sementara itu, di saat negosiasi antara Marcus Rashford dan Barcelona macet, Newcastle United kabarnya mulai bergerak untuk menggoda sang pemain. Dilansir Football Espada, Newcastle yang frustasi karena tak kunjung mendapatkan Anthony Elanga pun mengarahkan pandangan kepada Rashford. Harga Rashid lebih murah ketimbang Elanga. Namun, sementara itu, di saat negosiasi antara Marcus Rashford dan Barcelona macet, Newcastle United kabarnya mulai bergerak untuk menggoda sang pemain. Dilansir Football Espada, Newcastle yang frustasi karena tak kunjung mendapatkan Anthony Elanga pun mengarahkan pandangan kepada Rashford. Harga Rashid lebih murah ketimbang Elanga. Namun, Newcastle tak mau ambil resiko. Mereka hanya ingin menawarkan kesepakatan pinjaman pada Manchester United. Karena transfer ke Barcelona masih abu-abu, Rashid mempertimbangkan tawaran The Magpies. Newcastle sendiri kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan kiper muda berbakat James Trafford. Dilansir Tribal Football, komunikasi berjalan cepat dan lancar. Trafford telah sepenuhnya sepakat dengan kontrak dan persyaratan yang ditawarkan Newcastle. Kabarnya, kini pihak Newcastle tinggal menyepakati soal fee transfer dengan Burnley. Mereka ingin 40 juta pound, tapi Newcastle berusaha mendapatkan harga yang lebih murah dari itu. Dari Liverpool, Ibrahima Konate kabarnya sudah tak betah berada di klub. Dilansir Get Football News Fans, kini Konate sedang menekan Liverpool untuk tidak usah memperpanjang kontraknya agar ia bisa pergi secara gratis di tahun 2026. Sebab ia yakin banyak klub besar lain yang menginginkan dan mau lebih menghargai kinerjanya. Menurut laporan, setidaknya ada 3 klub yang mengantri. Mereka adalah Barcelona, PSG, dan Real Madrid. Setelah hengkang dari Tottenham, masa depan Eng Postecoglou masih belum bisa ditentukan. Dari Inggris, kita bergeser ke Italia untuk mengabarkan bahwa Alberto Gilardino telah resmi menjadi manajer baru klub promosi Serie A musim depan, Pisa. Dilansir Football Italia, Gilardino telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Pisa pun menambahkan klausul perpanjangan 1 tahun lagi. Sebelumnya, Gilardino merupakan pelatih Genoa, namun ia dipecat pada tahun 2024 kemarin. Kini, ia kembali siap untuk membawa Pisa bersaing di kasta tertinggi. Bergeser ke Milan, ada AC Milan yang kabarnya siap melepas salah satu pemain bertahannya ke FC Como. Pemain yang dimaksud adalah Malick Thiaw. Dilansir Sempre Milan, Como telah mencapai kesepakatan dengan Milan untuk transfer Thiaw. Seperti yang diwartakan, Como telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro dan tawaran itu telah diterima oleh Milan. Kini, Como tinggal mengadakan diskusi dengan sang pemain. Como akan serius dan menyusun kontrak yang sulit ditolak oleh pemain berusia 23 tahun tersebut. Di sisi lain, Inter Milan kabarnya siap mengambil langkah konkret untuk mendapatkan tanda tangan Rasmus Højlund. Dilansir United in Focus, Inter kabarnya siap memasukkan nama Mehdi Taremi dalam kesepakatan. United pun sudah merespon mereka kurang berminat dengan skema ini, sebab Taremi tak masuk dalam list transfer klub. Ia terlalu tua dan tak memenuhi kriteria yang dicari oleh Ruben Amorim. Namun, sikap klub terhadap Højlund tidak berubah. MU tetap berniat menjual sang pemain. Mampir
Mampir ke Arab Saudi sebelum ke Indonesia. Di situ ada Cristiano Ronaldo yang telah resmi memperpanjang kontraknya bersama Al Nassr. Dilansir The Guardian, Ronaldo menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Ia akan membuatnya menjadi pemain Al Nassr hingga usia 42 tahun. Yang menarik adalah detail kontrak baru Ronaldo. Detail itu pun bocor ke media. Selain akan mendapatkan gaji di angka 400 juta euro selama 2 tahun, Ronaldo kabarnya mendapat beberapa bonus. Salah satunya yang bikin tercengang adalah Cristiano akan mendapatkan 15% saham Al Nassr setelah menandatangani kontrak ini. Sampai di Indonesia, kita akan membahas saga transfer Jai Itzes di Serie A. Sebelumnya, Bang Jai dirumorkan akan bergabung dengan Udinese. Namun, dengan bandrol yang terlalu tinggi, Udinese pun mundur alon-alon. Kini, rumor yang sedang berkembang adalah Lecce yang memasukkan nama Itzes dalam radar. Ketertarikan Lecce tak terlepas dari adanya Eusebio Di Francesco yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih Lecce musim depan. Bisa saja membawa Itzes ke Lecce agar tetap berlaga di Serie A. Dari pemain diaspora lain, ada Ivar Jenner yang kabarnya masuk skuad utama FC Utrecht. Dilansir Bola Okezon, Ivar Jenner terlihat di sesi latihan tim utama FC Utrecht. Ia dipercaya untuk ikut berlatih bersama skuad senior FC Utrecht jelang menghadapi pramusim 2025-2026. Kabar baik itu dapat dilihat dari postingan terbaru Jenner di Instagram pribadinya. Dari Liverpool, Ibrahima Konate kabarnya sudah tak betah berada di klub. Dilansir Get Football News Fans, kini Konate sedang menekan Liverpool untuk tidak usah memperpanjang kontraknya agar ia bisa pergi secara gratis di tahun 2026. Sebab ia yakin banyak klub besar lain yang menginginkan dan mau lebih menghargai kinerjanya. Menurut laporan, setidaknya ada 3 klub yang mengantri. Mereka adalah Barcelona, PSG, dan Real Madrid. Setelah hengkang dari Tottenham, masa depan Eng Postecoglou masih belum bisa ditentukan. Dirinya mendapat banyak tawaran dari Eropa, bahkan Asia. Kini, sang pelatih justru mendapat tawaran dari klub MLS Los Angeles FC. Dilansir Sport Illustrated sedang melakukan pendekatan untuk merayu Eng pindah ke MLS. Sang pelatih pun kabarnya tertarik dengan tantangan baru di sepak bola Amerika Serikat. Namun, Eng tak terburu-buru dalam mengambil pekerjaan. Ia masih ingin menimbang segala tawaran yang ada. Dari Inggris, kita bergeser ke Italia untuk mengabarkan bahwa Alberto Gilardino telah resmi menjadi manajer baru klub promosi Serie A musim depan, Pisa. Dilansir Football Italia, Gilardino telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Pisa pun menambahkan klausul perpanjangan 1 tahun lagi. Sebelumnya, Gilardino merupakan pelatih Genoa, namun ia dipecat pada tahun 2024 kemarin. Kini, ia kembali siap untuk membawa Pisa bersaing di kasta tertinggi. Geser ke Milan, ada AC Milan yang kabarnya siap melepas salah satu pemain bertahannya ke FC Como. Pemberkasan diperkirakan akan selesai dalam 48 jam ke depan. Masih dari kota Madrid, ada perseteruan internal yang muncul di kubu Real Madrid. Dilansir Don Balon, hubungan Vinicius dan Kylian Mbappe mulai renggang gara-gara urusan duit. Menurut laporan, dalam negosiasi perpanjangan kontrak, Vini menuntut Madrid untuk menaikkan gajinya agar lebih tinggi dari Mbappe. Namun, pihak klub menolak ide itu. Vini pun marah pada klub dan tak suka dengan adanya Mbappe sebagai penerima gaji tertinggi. Di sisi lain, Madrid justru lebih condong ke Mbappe. Mereka bahkan tak keberatan jika Vini ingin pergi. Madrid sudah muak dengan tuntutan-tuntutan tak masuk akal yang diajukan oleh Vini. Bergeser ke Barcelona, ada kabar dari mantan pemain mereka yang memutuskan pensiun di usia 23 tahun. Dilansir Football Espada, lulusan akademi Barca Juan Gonzalez terpaksa pensiun dini di usia 23 tahun setelah dokter menemukan masalah jantung yang cukup serius. Pemain yang kini berseragam Lecce itu pun harus mengakhiri karirnya di usia muda jika mau tetap hidup normal. Dengan penyakit itu, ia tak bisa bermain sepak bola secara profesional. Lecce menyarankan itu demi menyelamatkan hidup Gonzalez. Mampir ke Arab Saudi sebelum ke Indonesia. Di situ ada Cristiano Ronaldo yang telah resmi memperpanjang kontraknya bersama Al Nassr. Dilansir The Guardian, Ronaldo menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Ia akan membuatnya menjadi pemain Al Nassr hingga usia 42 tahun. Masih dari Spanyol, tapi kali ini melibatkan sang wonderkid Lamine Yamal. Dilansir Goal, Yamal akhir-akhir ini mendapatkan banyak sorotan dan kritik negatif usai dirinya terlihat menghabiskan liburan
bersama seorang model yang usianya lebih jauh dari dirinya. Situasi ini membuat pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente khawatir. Menurutnya, sebagai pemain muda dengan talenta yang sangat menawan, Yamal perlu dapat perlindungan ekstra dari Barcelona. Semua itu demi menjauhkan sang pemain dari sorotan media berlebih dan kritik-kritik netizen yang bisa mengganggu psikologinya. Geser ke Italia, ada Florian Thauvin yang baru saja memperpanjang masa baktinya pada Udinese. Dilansir Football Italia, Udinese resmi mengikat Thauvin dengan kontrak baru berdurasi 1 tahun. Itu akan membuat sang pemain bertahan hingga 2026. Saat ini, usianya sudah 32 tahun. Namun, Thauvin dinilai sebagai pemain yang memiliki kontribusi besar oleh klub, baik di dalam maupun di luar lapangan. Di sisi lain, AC Milan kabarnya mulai mencari pengganti Theo Hernandez yang kabarnya selangkah lagi gabung Al Hilal. Dilansir Football Italia, beberapa nama telah dikaitkan dengan Milan. Yang terbaru ada Sergi Cardona dari Villarreal. Kabarnya Milan tak perlu mengadakan negosiasi yang rumit untuk mendatangkan Cardona, sebab sang pemain memiliki klausul pelepasan sebesar 15 juta euro. Cardona dinilai jadi opsi yang lebih ekonomis ketimbang Alexander Zinchenko. Kembali ke Indonesia, kita akan berbicara tentang pemain baru Persib Bandung. Arsenal kini telah mengkonfirmasi bahwa Thomas Partey bukan lagi bagian dari rencana tim. Dilansir Tribal Football, Partey kabarnya akan segera hengkang secara gratis lantaran kontraknya akan habis di 30 Juni mendatang. Partey sebetulnya ditawari kontrak baru, namun dengan adanya Northgard dan Martin Zubimedi, Partey memutuskan untuk tidak melanjutkan kiprahnya di London. Ia ingin mencari klub baru yang bisa menjamin menit bermainnya. Setelah melepas Dean Huijsen dan Milos Kerkez, Bournemouth kembali menjual pemain bertahannya. Dilansir beIN Sport, Cherries telah resmi melepas Mike Aarons ke klub Skotlandia Rangers. Kepastian itu sudah dipublikasikan oleh Rangers. Aarons bergabung dengan status pinjaman. Ia jadi rekrutan pertama di era pelatih baru Russell Martin. Namun jadi yang kedua bagi Rangers setelah Lyle Cameron menandatangani prakontrak pada Februari kemarin. Dari Spanyol ada Atletico Madrid yang ingin melakukan belanja besar-besaran di musim panas ini. Namun untuk mewujudkan itu, mereka harus menjual beberapa pemainnya untuk menyeimbangkan laporan keuangan. Dilansir Football Espada, salah satu yang akan dikorbankan adalah Rodrigo Riquelme. Ia tak jadi pilihan utama Diego Simeone di musim lalu. Kabarnya, Atletico menawarkan Riquelme ke Real Betis. Riquelme diharapkan bisa menggantikan peran Johnny Cardoso yang segera menyeberang ke Atletico. Masih dari Spanyol, tapi kali ini melibatkan sang wonderkid Lamine Yamal. Dilansir Goal, Yamal akhir-akhir ini mendapatkan banyak sorotan dan kritik negatif usai dirinya terlihat menghabiskan liburan bersama seorang model yang usianya lebih jauh dari dirinya.